Bisa mengkonfir hati dan awal. Yuk, yang belum ikutan segera ikutan. Kami tunggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naili Alfizakia. Saya perwakilan dari Pondok Pesantren Putri Syarif Hidayatullah Kepanjen Malang. Saya akan membacakan nazam yang menjelaskan tentang malaikat dan sifat-sifatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal malakul ladzi bila abi wa la akla la syurba wa la nawma lahum tafsilu asri minhum jibrilu mikalu israfilu izrailu munkar nakirun wa rakibun wa kada atidun malikun wa ridwan wahtada. Wal malaku utawi para malaikat iku alladzi tetap bila abin kelawan tanpa bapak wa lan ibu la akla ora mangan la syurbah lan ora ngombe wala nauma lan ora turu iku lahum tetep kedua malaikat. Tafsilu asri utawi perincine 10 minhumu saking malaikat iku Jibrilu malaikat Jibril, Mikalu lan Mikail, Israfilu lan Israfil, Izrailu lan Izrail, Munkar malaikat Munkar, Nakirun malaikat Nakir, Warokibun malaikat Rokib, Wakada lan iku kaya mengkono Rokib, Wa'atidun utawi malaikat Atid, Malikun malaikat Malik, Waridwanun lan malaikat Ridwan, ihtada katon sapa Ridwan. Al-Murad wal malakul ladzi bila abi wa la akla la syurba wa la nama lahum. Malaikat diciptakan oleh Allah tanpa ayah dan ibu. Malaikat juga diciptakan tanpa membutuhkan makan, minum, dan tidur. Tafsilu asri minhumu Jibrilu, Mikalu Israfilu Izrailu. Perinci 10 malaikat Allah, yang pertama yaitu malaikat Jibril, yang kedua malaikat Mikail, yang ketiga malaikat Israfil, dan keempat malaikat Izrail. Munkar nakirun warokibun wakada, atidun malikun waridwan wahtada. Yang kelima malaikat Munkar, yang keenam malaikat Nakir, yang ketujuh malaikat Rokib, yang kedelapan malaikat Atid, yang kesembilan malaikat Malik, yang ke-10 malaikat Ridwan. Bab ini menjelaskan tentang malaikat dan sifat-sifatnya. Malaikat adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah dari nur yang menjelma dari berbagai bentuk. Malaikat merupakan makhluk yang paling taat kepada Allah. Sebagaimana contohnya, malaikat diperintahkan oleh Allah untuk bersujud kepada Nabi Adam. Maka malaikat tersebut akan sujud kepada Nabi Adam atas perintah Allah. Malaikat diciptakan oleh Allah tanpa ayah dan ibu, tanpa membutuhkan makan, minum, tidur, dan juga tidak memiliki nafsu dan tugas pribadi. Dan malaikat bersih dari perbuatan yang kotor. Malaikat juga tidak berjenis kelamin laki-laki, perempuan, dan banci. Syarat bagi orang muslim mengetahui jumlah malaikat yaitu wajib. Akan tetapi, jumlah malaikat yang sebenarnya hanyalah Allah yang tahu. Yang kita wajib ketahui ada 10. Yang pertama, malaikat Jibril. Malaikat Jibril merupakan pemimpin bagi para malaikat. Malaikat Jibril mempunyai tugas yaitu menyampaikan wahyu. Wahyu dari siapa? Wahyu dari Allah yang disampaikan kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad meneruskan wahyu tersebut ke umatnya, yang sekarang menjadi kitab suci Al-Quran sebagai pedoman bagi orang muslim. Yang kedua yaitu malaikat Mikail. Malaikat Mikail bertugas mengatur hujan, angin, dan rezeki bagi makhluk Allah di muka bumi. Yang ketiga yaitu malaikat Israfil. Malaikat Israfil mempunyai tugas yaitu peniup sangkakala. Kapan sangkakala tersebut ditiup? Yaitu pada hari kiamat dan kebangkitan dari alam kubur. Di hari itu yang sudah ditetapkan oleh Allah. Yang keempat yaitu malaikat Israil. Malaikat Israil mempunyai tugas yaitu mencabut nyawa semua jenis makhluk hidup, baik manusia, jin, iblis, maupun malaikat. Malaikat Israil mencabut nyawa makhluk hidup sesuai hari yang sudah ditentukan oleh Allah. Di detik itu, jam itu, hari itu. Tidak kurang dan tidak lebih sedikit pun.
Yang kelima dan malaikat yang keenam yaitu malaikat Munkar dan Nakir. Malaikat Munkar dan Nakir mempunyai tugas yang sama, yaitu penanya di alam kubur. Setelah kita meninggal, kita akan ditanyai segala pertanyaan tentang apa saja yang kita berbuat selama di dunia. Namun yang menjawab bukan keinginan kita, yang menjawab adalah seluruh bagian tubuh kita, baik dari ujung kepala sampai dari ujung kaki. Yang ketujuh yaitu malaikat raqib. Malaikat raqib bertugas sebagai mencatat amal kebaikan manusia. Sekecil apapun amal kebaikan kita akan dicatat oleh malaikat raqib, sebab malaikat raqib berada di sebelah kanan kita di setiap saat. Yang kedelapan yaitu malaikat atid. Malaikat atid bertugas mencatat amal keburukan, berkebalikan dari malaikat raqib. Amal keburukan kita sekecil apapun akan dicatat oleh malaikat atid, sebab malaikat atid berada di sebelah kiri kita di setiap saat. Yang kesembilan yaitu malaikat malik. Malaikat malik bertugas sebagai penjaga gerbang neraka. Malaikat malik berbadan besar, menyeramkan, dan tidak murah senyum. Agar kenapa? Agar penghuni neraka merasa takut dan tidak mendapatkan nikmat apapun. Yang ke-10 dan yang terakhir yaitu malaikat Ridwan. Malaikat Ridwan bertugas sebagai penjaga gerbang surga. Malaikat Ridwan berbadan besar, menawan, dan murah senyum. Agar kenapa? Agar penghuni surga merasa nyaman dan mendapatkan nikmat yang sesungguhnya. Demikian penjelasan dari saya tentang 10 malaikat Allah yang wajib kita ketahui. Semoga dari kisah ini menambah keimanan kita kepada malaikat-malaikat Allah. Amin, amin, ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.